Saya ridho pada istri saya ini, ya Allah. Kemudian lihat anak-anak, ya Allah, saya ridho pada anak-anak saya, ya Allah. Ridhoi mereka, ya Allah, dunia akhirat, ya Allah. Saya ridho pada mereka dunia akhirat, ya Allah. Ridhoi mereka, ya Allah. Walaupun, mohon maaf, mereka saat ini mungkin belum sesuai dengan keinginan kita, mungkin senengannya macam-macam, nakal dan macam-macam. Yakinlah, dengan ridho sampean sebagai suami, ridho sampean sebagai orang tua, ini akan betul-betul membekas pada mereka. Gak tahu Allah akan mendhahirkan keridhoannya pada mereka di saat mereka umur berapa. Dan ini sampaikan ke istri-istri kita, khususnya di dalam masalah anak. Setelah itu kita sampaikan kepada Allah, kita ikrarkan kepada Allah, ya Allah, saya ridho pada anak-anakku, pada istriku dunia akhirat, ya Allah, ridhoilah ya Allah. Maka kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak semudah membalikkan tangan. Allah juga akan menguji diri kita. Dengan ucapan kita ridho pada mereka, Allah akan menguji diri. Apa benar engkau ridho? Karena ridhoku ini, kata Allah, tidak murah. Ridhonya Allah ini sangat-sangat mahal. Dan apa yang bisa dibandingkan dengan ridhonya Allah ketika Allah sudah meridhoi mereka? Gak ada bandingannya. Dan tidak bisa ditukar dengan apapun, saking mahalnya Allah. Yang itu kuncinya ada di diri kita. Setelah kita ikrarkan kepada Allah, ya Allah, aku ridho pada mereka dunia akhirat, ya Allah, mungkin kita akan diuji oleh Allah, dihadapkan dengan mereka tidak sesuai dengan keinginan kita. Jaga hati kita, jangan goyah ridho sampai, tetap ridho pada mereka. Silahkan kita memberi nasihat atau secara zahiriyah kita memarahi mereka, silahkan. Tapi ingat, hati harus terjaga. Hati jangan sampai, maka hati jangan sampai marah kepada mereka. Karena kemarahan hati ini bukan keridhaan kita. Masalah zahiriyah kita menasihati, bahkan mohon maaf, kita memarahi atau bahkan menakut-nakuti dengan apapun, mungkin memukul di dalam bagian-bagian anggota yang diperbolehkan di dalam hukum syariat, monggo. Tetapi hati tetap dijaga, keikhlasan, keridhaan pada mereka. Karena apa? Ketika mereka sengsara nantinya, kita juga orang tua yang sengsara. Ketika mereka betul-betul menjadi anak yang soleh dan solihah dan diridhoi Allah, maka kita yang akan mendapat buahnya. Dan dari itu, karena anak-anak kita ini adalah sebagai tabungan diri kita. Bahkan sudah sering kita dengar, termasuk amal yang tidak terputus, yaitu anak yang soleh dan solihah. Salah satu kunci awal untuk mewujudkan anak yang soleh dan solihah adalah keridhaan orang tua. Dengan apa kita tuntun hati kita untuk bisa meridhoi mereka? Doakan setiap malam habis sholat, pandang wajah mereka dengan pandangan kasih sayang. Doakan, ucapkan keridhaan kita kepada Allah, dan mohonkan Allah betul-betul meridhoi pada mereka. Ketika kita betul-betul ridho, Allah pasti ridho. Ketika Allah sudah ridho, walaupun saat ini
mereka belum sesuai dengan keinginan harapan kita, yakinlah pasti ketika ridho ini sudah kau berikan, pasti Allah akan ridho juga kepada mereka. Ini monggo bersama-sama kita jaga. Sebaliknya juga bagaimana kita sebagai anak. Kalau kita ingin diridhoi oleh orang tua kita, juga kita harus praktekkan bagaimana sekiranya kedua orang tua kita ini betul-betul terbuka ridhonya untuk diri kita. Mohon maaf, jangan beristilah kita sudah tua lalu berkurang rasa bakti kita kepada beliau-beliau. Jangan pernah. Mulai dari kecil sampai kapanpun kita harus jaga sikap kita kepada orang tua. Apalagi justru ketika kita sudah umur seini, yang pastinya akan dihadapkan dengan kedua orang tua atau mertua yang secara fisik itu akan berkurang. Hati-hati, jangan sampai rusak apa yang telah kita tanam mulai dari kecil berbakti, di akhir naudzubillah sampai kita ada kesalahan yang di situ beliau tidak sampai ridho pada kita. Jangan gitu. Ya, ini justru ketika kita orang tua dan kita dihadapkan dengan kedua orang tua atau mertua yang masih ada, ini justru harus lebih hati-hati. Karena apa? Memang sudah jelas bahwa orang tua itu akan kembali juga seperti anak-anak. Dan ini sebagai ujian akhir untuk kita sebagai putra putri beliau. Maka dari itu, dalam kesempatan ini, mari kita berharap diri kita juga anak-anak kita semuanya semoga selalu di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semuanya juga bisa membuktikan bahwa kita ingin diridhoi oleh kedua orang tua kita, dan betul-betul kita ridho kepada anak-anak kita dan istri-istri kita semuanya, baik di dunia